Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan dan santriwati, ustadz, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas tentang bab hal. Begitu, mari kita langsung saja baca 2 bait bersama-sama. Jadi tiga dengan ini. Opat bet bak dengan walahal wal masdaru. Dalam bait bahwa tadi menjelaskan bahwa hal itu dibikinnya dari waspun sifatnya yang mustaq, itu yang pertama. Jadi hal itu dibikin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hal itu adalah dibuat dari isi mustaq. Contohnya Ja'a Jaidun Rokiban. Di dalam bait ini menjelaskan bahwa hal itu bisa dibikin dari isim jamid. Wayak suru. Dan banyak di dalam hal. Naon al-jumudu pirang-pirang isim jamid. Dengan syarat ada 2. Satu pisirin. Dalam masalah yang mengandung makna harga. Syarat yang kedua, wafi mubdi ta'awulin bila takalupin. Di dalam masalah yang mengandung makna takwil. Contoh yang mengandung makna harga. Bihu mudan. Yang jadi 8 contoh. Lapan mudan. Isim jamid. Barina harga sa'mud. Lapan mudan. Kalau ditakwil mus'iron mudan. Contoh yang kedua, lapad yadan biyadin. Yadan isim jamid dijadikan hal karena masalah mengandung makna takwil. Yadan biyadin kalau ditakwil munajajatan.
artinya kontan. Contoh yang kedua, wakaro jaidun asadan. Karo ngarontok, sajaidun jaid, asadan bari seperti singa. Ae ka asadin, tegesna seperti singa. Kesimpulanana nyeun hal bisa ku isim jamid. Syaratna aya 2. Kahiji mengandung masalah harga. Contohna bihu mudan, mihu mudan. Yadan biyadin. Lapa dia dan biyadin. Eta hal isim dohir. Eta hal isim jamid. Yadan biyadin ae munajajatan. Wakaro jaidun asadan. Lamun ditakwil wakaro jaidun musbihan asadan. Sok yang dalam simpulkan tabayun yang tadi ini. Untuk bait wayak surul jumudu fisirin wapi mubdi ta'awulin bila takallufin, ini menjelaskan bahwa isim hal itu ya banyak dari terbentuk dari isim jamid ya. Hal banyak terbentuk dari isim jamid, itu pun bila fisirin di dalam lafaz yang mengandung makna harga. Satu, di dalam lafaz yang mengandung makna harga atau masalah yang mengandung makna harga. Kan sebelumnya kan dijelaskan tadi Pak Yai juga menjelaskan bahwa hal itu harus terbentuk dari isim sifat yang mustaq, isim sifat yang mustaq. Nah, bait ini menjelaskan ada pula hal itu dan malahan banyak terbentuk dari isim jamid. Nah, yang pertama fisirin di dalam masalah yang mengandung makna harga. Wapi mubdi ta'awulin bila takalufin. Yang kedua di dalam masalah yang menjelaskan takwil ya, yang mudah untuk ditakwil. Nah, langsung saja kepada contoh untuk yang fisirin bihu muddan ya. Yang menjadi contoh yaitu lafaz muddan. Bihu mudan bikaza ya dan biadin, yang menjadi contoh mudan. Yang pertama yaitu lafaz mudan. Mudan itu kalau diartikan seharga 1 mud. Nah, kalau ditakwil musiron mudan, tadi kata Pak Yai musiron mudan, seharga 1 mud. Nah, kemudian yadan biadin. Nah, ini juga jika yadan biadin itu artinya secara kontan ya, secara kontan. Kalau ditakwil munajizatan, nah kontan, secara kontan. Contoh yang kedua karo zaidun asadan, yang menjadi contoh yaitu lafaz asadan ya. Asadan jika ditakwil maka takwilannya yaitu musbihan asadan. Karo zaidun asadan ya, ditawil karo zaidun musbihan asadan. Karo zaidun artinya itu ngarontok teh maksudna berangkul. Naon ya? Karo menyerobot nanti ngarontoknya sajedun jaid asadan seperti singa. Nah, kalau ditawil musbihan asadan, mohon maaf
Nah, ae ka asadin seperti singa lah itu ya. Karotnya Zaid itu seperti singa, nah gitu. Cukup aja. Satu mengandung mana apa? Harga, masalah harga. Harga. Mengandung masalah mana harga, mudan. Yang kedua masalah mengandung takwil. Jadi bisa ditakwil. Seperti lapadia dan biad itu munajijatan atau munajajatan. Kontan artinya. Asadan itu seperti singa. Seperti singa itu musbihan asadan. Ditakwil musbihana gitu. Sudah teruskanlah bait yang berikutnya. Ini mohon maaf nih banyak diulang-ulang nih. Sok bait yang walhalu. Dilanjut kepada bait selanjutnya. Jadi lugat ini. Kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhalu. Sareng ari hal. In urrifa. Eta upami dimarifatkeun itu hal. Naonana lafdon lafadna. Fa'takid. Maka kedah nekadkeun anjeun. Tankirohu. Kana nakirohna itu hal. Naonana maknana. Kawah da kajtahid. Tari contona eta tetep sapertoskeun lapat wahda kajtahid. Wahdaka barina nyorangan anjeun. Ijtahid kedah sungguh-sungguh anjeun. Silakan baca bersama-sama. Jadi hal itu biasanya kebanyakan isim nakiroh. Kalau sohibul hal harus isim ma'rifat. Ja'a jaidun rokiban. Rokiban teh barisna nasab. Jadi hal eta teh isim naon nakiroh. Kebanyakan sok. Biasanya hal itu dibuat dari isim nakiroh. Contohnya Ja'a jaidun rokiban. Sudah. Biasanya isim nakiroh. Kumaha mun aya isim ma'rifat wau istinab ini. Wal halu jeung hari hal in uripa apabila dimakrifatkan lapdon di dalam lapadnya pak takid maka harus menekadkan kamu tankirohu kepada nakirohnya hal maknan dina makna dan maksudnya hal itu biasanya isim nakiroh. Bagaimana kalau ada hal dari isim ma'rifat? Kalau ada hal di dalam isim ma'rifat di dalam lapadnya pak takid tankirohu, kamu harus mentekankan kepada isim nakiroh di dalam maknanya. Jadi kalau melihat kalau ada hal sok isim ma'rifat harus menekadkan isim nakiroh di dalam maknanya. Contohnya ijtahid wahdaka. Ijtahid harus giat kamu. Wahdaka bari nyorangan anjeun.
Lapad wahdaka. Lapadnya isim ma'rifat. Wahda nakiroh. Didopatkan kepada isim domir jadi ma'rifat. Lapad wahdaka. Jadi hal isim ma'rifat di dalam lapadnya harus menekadkan isim nakiro di dalam maknanya. Wahdaka ijtahid harus menekadkan di dalam maknanya. Ijtahid munfaridan. Apabila ada hal isim ma'rifat di dalam lapadnya, sok. Harus menekadkan isim nakiro di dalam maknanya. Contohnya, wahdaka ijtahid. Di dalam lapadnya ma'rifat, di dalam maknanya isim nakiro. Wahdaka ijtahid. Munfaridan ijtahid. Kesimpulannya, hal itu biasanya isim nakiro. Apabila ada hal isim ma'rifat di dalam lapadnya harus menekadkan isim nakiro di dalam maknanya. Contohnya, wahdaka ijtahid. Kudu nganiatan dina maknana. Munfaridan ijtahid. Sudah simpulkan ya. Untuk bait yang barusan ya, ini menjelaskan yaitu bait wal halu in urifa labdan fa'taqib tankirohu maknan kawahdaka ijtahid. Ini menjelaskan bahwa apabila hal lafadznya ma'rifat ya, hal lafadznya ma'rifat, maka harus diyakinkan atau diyakini atau ditekadkan maknanya nakiro ya. Jika ada hal lafadznya ma'rifat, nah, maka hal tersebut yang lafadznya ma'rifat harus diyakini atau ditekadkan maknanya nakiro. Nah, contoh wahdaka ijtahid dalam bait wahdaka ijtahid, bersungguh-sungguhlah sendirian. Nah, maknanya sendirian. Wahdaka yang menjadi contoh menjadi tarkib hal, namun lafadznya ma'rifat. Karena kan ini juga menandakan bahwa kebanyakan hal itu terbentuk dari isim nakiro, dari isim nakiro. Nah, namun jika ada hal terbentuk dari isim ma'rifat, maka harus diyakini maknanya nakiro. Nah, kalau untuk meyakini atau menekadkan lafadz wahdaka ijtahid bisa dengan munfaridan ijtahid atau ijtahid munfaridan, seperti itu. Jadi maknanya itu nakiro ya, ijtahid munfaridan. Nah, di dalam maknanya itu ijtahid munfaridan, namun tetap dalam maknanya wahdaka. Jadi kesimpulannya, jika ada hal lafadznya ma'rifat, maka harus diyakini maknanya nakiro, seperti itu. Dilanjut ya, baik, kepada bait selanjutnya. Wa masdarun sareng ari masdar
Munakarun anu nakiroh itu masdar yaqa'u eta tumiba itu masdar halan barina jadi hal bikasrotin kalawan seueur kabagtatan zaidun tola'a ari contona eta tetep sapertoskeun lapad bagtatan zaidun tola'a bagtatan barina tiba-tiba zaidun ari zaid tola'a eta sumping itu jaid. Silakan baca bersama-sama. Masalah yang kedua, masdar itu kebiasaan, kebanyakan dengan isim mustaq. Tadi bahwa hal teh wayak surul jumudu bisa hal dibikin dari isim jamid. Yang sekarang wa masdarun munakarun halan yaqa'u. Masdar itu dibuat dari isim masdar anu munakar, bahkan bikasrotin banyak. Jadi maksudnya banyak hal itu dibikin dari masdar. Kalau bet tadi mah wayak surul jumudu banyak isim jamid dijadikan hal. Kalau dalam bet ini mah wa masdarun munakarun halan yaqo bikasrotin, banyak masdar itu banyak hal dibikin dari masdar yang munakar yang nakiroh banyak. Contohnya seperti bagdatan jaidun tola'a. Lapad bagdatan itu jadi hal, bagdatan segatnya masdar. Bagdatan teh lamun bahasa Sunda ujug-ujug, lamun bahasa Indonesia naon jangan ada dari teh tiba-tiba. Tiba-tiba jaidatan, bagdatan jaidun tola'a. Lapad bagdatan irobnya nasab, segatnya masdar, isim nakiroh dijadikan masdar, itu juga banyak. Jadi yang pokok yang pertama, masdar itu biasanya isim mustaq, isim sifat. Isim sifatnya pan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, apalaf tafdil dan amsilah mubalaghah. Dalam bait yang tadi bahwa hal banyak dibikin dari isim jamid. Yang kedua, masdar itu banyak dibuat dari masdar isim nakiroh bikasrotin banyak. Contohnya seperti bagdatan jaidun tola'a, tiba-tiba jaid datang. Bahasa Arabnya bagdatan jaidun tola'a. Lapad bagdatan masdar, irobnya nasab. Mengapa dibaca nasab? Sebab jadi hal, kan halnya didahulukan. Bagdatan jaidun tola'a, tiba-tiba jaid datang. Bagdatan jadi hal, irobnya nasab, dibikinnya dari masdar yang munakar, itu banyak. Contohnya bagdatan jaidun tola'a atau tola'a jaidun bagdatan kalau diakhirkan. Seperti tadi sudah ya. Untuk bait wa masdarun munakarun halan yaqo bikasrotin kabagtatan zaidun tola. Ini menjelaskan bahwa hal itu juga banyak terbentuk dari masdar yang munakar atau masdar yang nakiro ya. Kalau sebelumnya dijelaskan bahwa hal itu harus isim sifat yang mustaq. Nah, dan kemudian ada bait juga
hal itu banyak terbentuk dari isim yang jamid. Nah, sekarang juga ada bait menjelaskan hal juga banyak terbentuk dari masdar, ya, terbentuk dari masdar yang munakar, masdar yang dinakirohkan. Berarti kalau disimpulkan masdar itu bahannya itu ada 3. Ada isim sifat yang mustaq, yang kedua isim jamid, yang ketiga masdar gitu. Yang masdar dalam bait ini. Ya. Jadi tadi Pak Yai juga barusan mengatakan bahwa bahan hal itu ya ada 3. Yang pertama isim sifat mustaq, yang kedua isim jamid, yang ketiga masdar munakar, masdar yang dinakirohkan. Nah, masdar. Nah, contohnya yang masdar munakar ini di dalam bait bagtatan zaidun tola'a atau zaidun tola'a bagtatan kalau diakhirkan ya. Nah, menjadi contoh yaitu bagtatan. Nah, bagtatan tarkibnya menjadi hal terbentuk dari masdar yang munakar, masdar yang nakiro. Nah, itu banyak ya, masdar munakar menjadi hal. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Untuk bait yang sebelumnya ya, yang hal jika lafadznya marifat maka harus diyakini maknanya nakiro. Nah, untuk yang bait yang terakhir ini masdar munakar banyak dijadikan hal. Ya, masdar munakar banyak dijadikan hal. Contohnya bagtatan zaidun tola'a. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Udah cukup. Mungkin cukupkan sekian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat hari guru kepada Bapak Yai, dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan kepada kami bermanfaat untuk kami dan ilmu Bapak selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.